Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Haji Umar Yusuf Emsos, pengajar Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Cimenyan Kabupaten Bandung. Pendengar, kami akan membahas seperti apa langkah menjadi kekasih Allah. Baik pendengar dan pemirsa, salah satu tip menjadi kekasih Allah, tentu yang pertama Anda biasakan membaca Al-Quran, mentadaburi, merenungi dan memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, seringlah Anda menjadi orang yang selalu mendekatkan kepada Allah dengan mengerjakan ibadah baik madoh maupun ghair madoh. Kemudian yang ketiga, jadilah Anda orang yang terus berzikir kepada Allah, mengingat Allah dimanapun, setiap kapan, saat kapanpun Anda, baik dalam keadaan susah, keadaan gembira, keadaan miskin, apalagi kaya, Anda tetap berzikir mengingat Allah. Dan yang keempat, Anda jadikan orang yang mendahulukan mencintai Allah dan Rasulnya sebelum mencintai atau selain mencintai diri Anda sendiri ataupun keluarganya. Itu mungkin bagian kecil dari bahasan kita yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Haji Umar Yusuf Emsos di pagi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa, kita simak seperti apa langkah menjadi kekasih Allah. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi, melakukan perbaikan-perbaikan, recovery, terutama di dalam dalam beribadah, di dalam beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun berada, program Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa kembali untuk sama-sama tafakuh fiddin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua di dalam memahami agama dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini saya mengambil tema langkah menjadi orang yang dicintai oleh Allah atau langkah menjadi kekasih Allah. Tentunya sebaik-baik kekasih itu adalah Allah, ya. Sebaik-baik kekasih itu adalah ketika kita tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dan Ibrahim. Ibrahim ini kenapa disebut dengan Khalilullah? Karena ujiannya yang bertubi-tubi, ujiannya yang sangat dahsyat, ujiannya yang sangat besar. Fa'atammahun, tetapi Nabiullah Ibrahim mampu melaksanakannya. Menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim mampu melaksanakan? Karena ada energi yang sangat dahsyat, energi yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh Ibrahim, yaitu begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ismail tidak jadi disembelih, bahkan diganti dengan gibas?
Gibas ini adalah kepunyaan daripada Habil. Karena Ibrahim mampu menerjemahkan mimpi, Ibrahim mampu memperlihatkan dirinya kepada Allah bahwa Nabi Ismail yang bertahun-tahun diinginkan dan begitu sangat cintanya kepada anaknya itu, tetapi belum seberapa dibandingkan cintanya kepada Rob, dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa'atammahun, Ibrahim mampu menyelesaikannya. Artinya Ibrahim ujiannya sangat berat, sehingga Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Antara Ibrahim dengan Allah tidak ada hijab. Jangan ditanya bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Tidak ada hijab antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin? Karena doa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak ada hijab. Artinya berbicara hijab, berbicara kecintaan, berbicara pengabdian, berbicara loyalitas. Artinya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada hijab. Maka di dalam kitab terakhir, saya mengambil intisari dari Minhajul Abidin, yaitu kitab terakhir dari karya Imam Al-Ghazali, diintisarikan menjadi 7 langkah menjadi kekasih Allah. Maka langkah yang pertama itu adalah ilmu dan ma'rifat. Jamaah sekalian, menjadi sebuah catatan juga bagi kita. Jadi apapun keinginan kita dengan segunung niat, ya, dan semangat tanpa pengetahuan segala-galanya akan sia-sia. Oleh karena itu, dengan kemauan, dengan cita-cita yang tinggi, kemudian tanpa ada langkah-langkah tersebut, mungkin kita sporadis gitu ya. Mungkin kita tidak bisa merasakan hasilnya. Oleh karena itu, langkah-langkah ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Bagaimana kita memposisikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau posisi kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah yang pertama adalah ilmu dan ma'rifat, ya. Ilmu dan ma'rifat. Jamaah sekalian, berbicara ilmu ini banyak di dalam Al-Quran. Allah akan meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian di dalam hadis juga banyak yang berhubungan dengan tolabul ilmi. Bahkan mencari ilmu itu bahasanya bukan wajib, tetapi faridoh saja. Tolabul ilmi faridoh gitu ya. Fardu, difardukan. Seperti difardukannya faradu alaikal Qur'an ila rabbika ila ma'ad gitu ya. Jadi memahami Al-Quran itu bukan lagi level wajib, karena wajib itu kan bahasa ulama gitu ya. Sementara fardu itu bahasa Al-Quran, itu bahasa di dalam hadis. Artinya mencari ilmu memposisikan kita orang-orang yang memiliki ilmu, itu artinya memahami ilmu, mencari ilmu, menguasai ilmu, ilmu apapun, ilmu pengetahuan, kemudian ilmu agama dan ilmu yang lain, itu diposisikan di langkah pertama menjadi kekasih Allah. Kemudian di dalam kitab ini, kenapa Imam Al-Ghazali menempatkan ma'rifat gitu ya? Itu ma'rifat di sini adalah untuk memfilter dari manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga ketika manusia memiliki ilmu pengetahuan tanpa adanya ma'rifat sebagai pengendali kecerdasan manusia, itu nanti akan menjadi manusia-manusia yang cerdas secara intelektual. Jadi intellectual question, kecerdasan intelektual dengan ilmu pengetahuan tanpa dibarengi dengan ma'rifat, itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan dalam dimensi intelektual. Ya, makanya terjadinya kejahatan korupsi, kemudian kejahatan penipuan dan lain sebagainya, memiliki ilmu pengetahuan tetapi tanpa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya langkah yang pertama ini menjadi urgent, menjadi penting bagi kita semua,
silahkan memiliki ilmu pengetahuan apapun, tetapi harus dibarengi dengan ilmu ma'rifat gitu ya. Maka di dalam ilmu ma'rifat ini kita akan menemukan bagaimana kebersamaan Allah dengan kita, bagaimana kebersamaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan dihadapkan masalah dunia ini, dihadapkan dengan uang, dihadapkan dengan jabatan, dihadapkan dengan fasilitas-fasilitas dunia, tanpa seandainya tidak ada dibarengi dengan ilmu marifat, mungkin kita akan terbuai di dalamnya, itu akan terperosok sehingga kita menjadi penjahat yang baru gitu ya. Jadi pemain baru karena memiliki ilmu pengetahuan. Nah, tentunya di dalam masalah ilmu dan marifat ini ada beberapa ilmu yang mungkin kategorinya kategori wajib gitu ya, untuk sampai kepada posisi kekasih Allah itu. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu marifat itu sendiri yang harus difahami. Karena di dalam ilmu marifat nanti ditemukan ada ilmu ma'rifatullah gitu ya. Kemudian ada ilmu ma'rifatur rusul, ada ilmu ma'rifatur rasul, kemudian ilmu ma'rifatul akhirat, ilmu ma'rifatul malaikat, kemudian ma'rifatul insan, ma'rifatur ruh, dan ma'rifat-ma'rifat yang lainnya. Ini di dalam tataran ilmu ma'rifat ya. Kemudian di samping ilmu ma'rifat juga ada ilmu yang berhubungan dengan ilmu tasawuf biasanya gitu ya. Ini ilmu yang jadi ketika seseorang memahami dalam ilmu ma'rifat, maka di situ ada ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini lebih kepada masalah ibadah-ibadah batiniah ya. Berbicara dengan batiniah, ilmu tasawuf ya. Ilmu lebih kepada muhasabah, introspeksi, berbicara batin, bagaimana kondisi batiniah kita. Kenapa batin kita itu seperti ada yang menghijab, berarti masih banyak yang bertengger, penyakit-penyakit yang bertengger di dalam batin kita, sehingga seakan-akan kita itu kekasih Allah, padahal di dalam batinnya itu banyak penyakit-penyakit yang menjadi hijab gitu ya. Jadi jangan pede dulu gitu ya. Wah, saya nih selamat dari kecelakaan, kayaknya Allah ini berpihak kepada saya nih kan gitu ya. Bisa jadi misal berpikir seperti itu. Tapi di sisi lain, bentuk kecintaan Allah kepada hambanya diberikan ujian-ujian yang sangat dahsyat sekali. Ujian hidup yang sangat dahsyat. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Adam alaihissalam yang akhirnya diterima taubatnya. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Yunus, bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Musa harus berhadapan dengan seorang penguasa yang zalim, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan raja yang zalim juga, kemudian penyiksaan dengan dibakarnya, bahkan belum tuntas sampai di situ, ujian yang terbesar itu adalah harus menyembelih putranya. Nah, semakin banyak ujian yang sangat dahsyat itu bentuk bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Belum Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat bertubi-tubi luar biasa. Ujian dari keluarganya, ujian dari pamannya, ujian dari masyarakatnya. Bagaimana tidak ketika kecil dia mendapatkan label Al-Amin karena kejujurannya. Tapi setelah menyebarkan Islam, ada tugas mensiarkan Islam, maka Rasulullah harus berhadapan dengan panah-panah, berhadapan dengan tombak. Bukan orang kafir Quraisy membenci Nabi, tetapi yang dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy adalah ajarannya yang dibawa gitu ya. Tetapi memang itulah resiko seorang pelaku dakwah. Pelaku dakwah itu memang banyak menderita gitu ya. Kalau sekarang mah enak kayaknya. Jadi sekarang mah enak, tapi ketika Rasulullah zaman dulu itu harus menebang pohon-pohon kemusyrikan, harus berhadapan dengan harimau-harimau, ular-ular yang sangat dahsyat. Kita sekarang ini tinggal melanjutkan estafeta dakwahnya, tentunya dengan metodologi, dengan strategi dan lain sebagainya. Maka berdakwahlah itu harus dengan kolbu gitu ya. Makanya kalau kita memahami ajaran agama Hindu itu lebih kepada kolbu gitu ya, lebih kepada hati, lebih kepada dalam gitu ya, dengan bahasanya seperti itu. Dan itu tidak salah ketika kita mencoba apa sih ajarannya yang berhubungan dengan perdamaian, berhubungan dengan batin,
mengosongkan pikiran, dobitun nafs dan sebagainya. Ini kalau bicara dalam perspektif tasawuf gitu ya. Ini bisa diambil dari mana saja gitu ya, berhubungan dengan pengendalian diri ini. Kemudian berbicara tasawuf juga ini berhubungan dengan kolbu, dengan hati gitu ya. Karena ini bagian dalam kita. Allah alam bisawab. Insyaallah dilanjut Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung dengan tema kita langkah menjadi kekasih Allah. Pendengar dan pemirsa, tentu bagi banyak orang kekhawatiran akan dosa-dosa yang sering dilakukan menjadi penghalang utama untuk merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ajaran Islam, pendengar, terdapat jalan yang terang bagi setiap hamba untuk kembali kepadanya meski telah melakukan dosa-dosa besar sekalipun. Anda pun jangan berputus asa ketika merasa banyak dosa, karena Allah Maha Ghafurur Rahim. Asal Anda kembali kepada Allah dengan jalan tobat, insya Allah Anda akan menjadi kekasih Allah. Di Mutiara Pagi RRI Bandung masih bersama Al Ustadz Haji Umar Yusuf M. Sos, langkah menjadi kekasih Allah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Kita baru masih membicarakan langkah pertama ya, ilmu dan marifat. Tadi di dalam ilmu dan marifat ada beberapa ilmu yang wajib dipahami. Pertama, ilmu marifat itu sendiri. Yang kedua adalah ilmu tasawuf. Yang ketiga adalah ilmu syara atau ilmu syariat. Ini biasanya berhubungan dengan masalah-masalah ilmu fikih. Ya, benarnya sholat itu ada di ilmu syariat. Jadi ada istilah kejar hakikat, jangan tinggalkan syariat ya. Jadi kalau ingin sholat benar itu ada di ilmu syariat, ada di ilmu fikih. Misalnya tidak perlu ilmu syariat segala, pokoknya eling cukup, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Karena tahapan-tahapan di dalam memahami Islam itu ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, baru sampai kepada ma'rifat. Nah, oleh karena itu berbicara ilmu syara ini berbicara ilmu fikih, kemudian yang berhubungan dengan masalah muamalah. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat itu adanya di ilmu syara. Makanya misalnya kalau bergaul itu harus sesuai syariat Islam dong kan gitu ya. Kalau ini harus syariat. Syariat itu sendiri artinya air yang mengalir tadi. Air yang mengalir itu artinya kalau di sini ada kotoran-kotoran, kemudian di sini ada ada air yang mengalir, ini kotoran itu bisa hilang. Jadi maksud syariat Islam itu adalah membersihkan dari kotoran-kotoran. Yang menjadi persoalan banyak misalnya ada yang cara membersihkannya itu secara ekstrim, cara membersihkannya secara keras gitu ya. Tetapi ada cara membersihkannya itu secara bertahap. Membersihkan kotoran itu tahapannya begini sehingga masyarakat dengan membersihkan syariat dari kotoran-kotoran yang tidak baik itu harus dibersihkannya dengan secara bertahap. Jadi jangan sampai dipaksa, dijustifikasi, disalahkan dan lain sebagainya. Nah, ini bicara tentang fikih dakwah mungkin ya. Bicara tentang fikih dakwah. Kemudian yang terakhir, ilmu yang wajib diketahui oleh kita agar kita menjadi kekasih Allah itu adalah ilmu pengetahuan atau bisa disebut juga dengan sunnatullah. Jadi berbicara ilmu sosial itu ada di ilmu sunnatullah. Kemudian berbicara tentang ilmu politik ada di sunnatullah. Ilmu budaya, matematika dan lain sebagainya itu ada di ilmu sunnatullah. Makanya memahami ayat-ayat kauniyah alam semesta ini harus disikapi dengan ilmu pengetahuan. Makanya dalam sejarah kita menemukan para ilmuwan muslim, ada Ibnu Sina atau Avicenna, kemudian ada Al-Khwarizmi, ada Al-Jabbar, atau ada ilmuwan-ilmuwan yang lain, mereka adalah orang-orang yang hebat gitu ya. Nah ini jadi langkah yang pertama itu adalah langkah ilmu dan marifat. Maka kemudian langkah yang kedua adalah ternyata taubat itu bagian langkah yang kedua. Jadi setelah kita memahami ilmu dan marifat, maka langkah yang kedua ketika posisi kita ingin menjadi kekasih Allah, maka taubat ini menjadi salah satu yang harus kita lewati. Kenapa harus bertaubat? Karena taubat itu menggambarkan bahwa kita manusia yang banyak khilaf dan dosa. Maka Allah memberikan
fasilitas yaitu taubat gitu ya. An-nadamu taubatan. Jadi menyesal saja, an-nadamu taubatan, menyesal saja kita sudah melakukan kesalahan itu menjadi sebuah taubat gitu ya. Maka seringlah melakukan penyesalan. Makanya menyesalnya orang-orang kafir itu bukan di dunia, tetapi menyesalnya orang-orang kafir itu ketika sudah di alam yang lain, dan penyesalannya itu tidak akan diterima. Tetapi ketika seorang muslim menyesal di dunia, maka segera itu adalah hidayah Allah sedang bekerja. Ketika kita sedang merenung, mengevaluasi perjalanan kita beberapa tahun ke belakang gitu kan, evaluasi, wah ini salah-salah. Nah ini sedang berpikir antara akal dan kolbu berpikir, kemudian disimpulkan, oh ini berarti hidayah Allah ini sedang bekerja gitu ya. Hidayatullah bil kasabila bil ilham. Jadi hidayah Allah itu dengan perbuatan, bukan dengan ilham. Misalnya, kenapa kamu diam aja di masjid, saya nunggu ilham biar taubat, nggak bisa gitu ya. Tapi bil kasab, lakukan sesuatu. Karena banyak saat ini orang-orang yang kembali kepada fitrah gara-gara mendengar azan misalnya, gara-gara sering membaca buku-buku tentang Islam, atau gara-gara sering berdiskusi, itu hidayatullah bil kasabila bil ilham. Ini bisa kita lihat bagaimana masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Itu Umar bin Khattab tidak berdiam diri, tetapi kan ada sejarahnya gitu ya. Yang awalnya mau mencari Muhammad, ternyata adiknya sendiri seperti itu. Ini sangat luar biasa. Jadi langkah kedua menjadi kekasih Allah itu adalah langkah taubat. Baru dua Ustaz. Nah, kemudian selanjutnya saya tambah ya, ada langkah selanjutnya adalah langkah penghalang. Ya ini berbicara penghalang, ternyata dunia dan isinya itu adalah menjadi penghalang. Oleh karena itu solusinya, mari kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Dunia oke, akhirat juga oke gitu ya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada wa i'mali akhirataka ka'annaka tamutu goda. Cari kehidupan dunia seakan-akan akan hidup selamanya. Jangan lupa cari, persiapkan kehidupan akhirat seakan-akan akan mati besok. Insya Allah suatu saat mungkin berapa lagi ini akan kita lanjutkan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Langkah menjadi kekasih Allah masih panjang yang tentu akan kita bahas di kesempatan lain bersama Al-Ustaz Umar Yusuf M.Sos, dan kita akan berjumpa masih di sesi berikutnya di tema langkah menjadi kekasih Allah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.